Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya akan sharing ya mengenai poin-poin surat lamaran, mana yang dihilangkan dan mana yang tidak dihilangkan. Untuk surat lamaran ini ditujukan kepada P3K guru ya. Jadi P3K guru itu suratnya itu surat aktif mengajar, bukan surat aktif bekerja. Sedangkan di poin-poin surat lamaran ini tidak boleh mengubah ya, mengubah format tidak boleh, kecuali ada petunjuknya, yaitu misalnya bintang 1 ini hapus yang tidak sesuai, berarti harus dihapus ya yang ada bintangnya. Kalau misalnya Bapak Ibu itu P3K guru. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu dari beberapa poin itu tidak sesuai, misalnya harusnya guru itu melampirkan surat keterangan aktif mengajar, tapi di sininya surat keterangan pengalaman kerja. Ini apakah bisa diubah gitu ya? Hasil diskusi atau hasil pertanyaan saya ke salah satu admin BKPSDM, ini ada beberapa, ini saya jadikan contoh kasus ya. Kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama, ini jangan khawatir berarti. Nah, saya udah konfirmasi ke BKPSDM mengenai P3K guru itu. Ini untuk saya screenshotnya. Admin izin mau nanya terkait surat lamaran P3K, apakah boleh mengubah narasi dari poin surat lamaran? Karena surat lamaran tersebut ada berkas yang diunggah tapi tidak disebutkan dalam poin surat lamaran tersebut. Contohnya itu berkas P3K aktif mengajar untuk guru, tapi di poin surat lamaran tidak ada. Apakah boleh ditambahkan ya? Jadi jawaban dari admin BKPSDM, ya silahkan sesuaikan. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu mendapati poin yang tidak ada narasi berkas yang diunggah, Bapak Ibu boleh mengubah atau menambahkan. Misalnya ya, di sini itu P3K guru, berarti Bapak Ibu tidak perlu ini ya. Misalnya ini ya, misalnya. Nah, di sini ada surat keterangan pengalaman kerja. Misalnya surat keterangan pengalaman kerja ini dikhususkan untuk P3K teknis. Nah, sedangkan Bapak Ibu itu P3K guru. Ya, P3K guru. Di sininya tidak ada kan surat keterangan mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa mengubahnya, yaitu surat keterangan aktif mengajar. Nah, pengalaman kerjanya dihapus. Karena pengalaman kerja ini biasanya dikhususkan untuk P3K teknis. Karena saya sudah konfirmasi, boleh mengubahnya asalkan disesuaikan dengan berkas yang diupload. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau menemukan hal yang sama, misalnya ada rasa ragu-ragu gitu ya, Bapak Ibu boleh menanyakan ke BKPSDM masing-masing ya, melalui halaman helpdesk BKPSDM. Nah, kebetulan saya sudah menanyakan mengenai cara merubah narasi yang ada di poin-poin surat lamaran, karena di poin-poin surat lamaran tersebut narasinya tidak sesuai dengan berkas yang diunggah ya. Akhirnya surat keterangan pengalaman kerja ini saya ubah ya dengan narasinya surat keterangan aktif mengajar dalam kurung guru. Jadi boleh merubah ya Bapak Ibu, tapi tidak boleh menambahkan poin yang macam-macam gitu, asalkan sesuai dengan berkas yang diunggah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menghilangkan salah satunya ya, ini misalnya Bapak Ibu mengupload berkas ya, tapi poin berkas tersebut tidak tercantum dalam surat lamaran P3K, misalnya surat lamaran P3K guru, apakah bisa lolos? Kemungkinan kalau Bapak Ibu itu tidak mencantumkan, ini tidak memenuhi syarat ya Bapak Ibu ya. Tapi ya balik lagi ke kebijakan dari BKPSDM masing-masing, dari panitia seleksi ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kurang puas boleh menyanggah ya, karena surat keterangan aktif mengajar itu baru diupload setelah dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, saya kasih contoh dari BKPSDM Kabupaten Jember.
Di sini surat aktif surat, nah ini surat keterangan aktif mengajar ya. Surat keterangan aktif mengajar ini khusus untuk guru, sedangkan di poin ininya tidak ada surat keterangan aktif mengajar. Yang ada itu surat keterangan pengalaman kerja. Jadi boleh ditambahkan atau diedit poin tersebut. Kalau tidak ada poin tersebut ya biasanya ya ada ketidakcocokan administrasi, bisa jadi TMS atau tidak lolos administrasi. Mungkin itu saja ya sharingnya, barangkali masih ada waktu dan pengen menegaskan ke BKPSDM, silahkan tanyakan ke BKPSDM masing-masing ya, atau mengalami hal yang sama ya, kendala hal yang sama, boleh Bapak Ibu sharing di kolom komentar. Tapi ya lebih baiknya di BKPSDM masing-masing ya, karena memang panitia seleksinya itu dari BKPSDM ya. Silakan share bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya. Jadi nanti saya akan update video berikutnya insya Allah mengenai relevansi jabatan yang dilamar dengan relevansi pengalaman kerja. Jadi narasinya itu harus disesuaikan. Nanti saya coba sharing, semoga masih ada waktu gitu ya untuk bisa memperbaiki misalnya ada kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.